Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali di channel Tatang Official. Ini merupakan konten perdana saya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kiat sukses menjadi seorang guru penulis. Seperti apa penjelasannya? Simak terus setelah yang satu ini. Nah, setiap guru pasti memiliki impian atau cita-cita untuk menerbitkan artikel ber-ISBN. Hanya saja, kebanyakan dari kita tidak mengetahui bagaimana caranya untuk menerbitkan naskah tersebut. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih trik atau kiat sukses yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk menerbitkan naskah atau buku antologi ber-ISBN. Berikut ini ada 6 cara yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk menerbitkan naskah ber-ISBN dalam bentuk buku antologi. Yang pertama, perbanyak membaca buku. Sebagai seorang penulis pemula, terkadang kita mengalami kesulitan untuk menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah memperbanyak membaca buku, baik itu buku non-fiksi atau buku fiksi, sesuai dengan tujuan yang akan Bapak Ibu capai pada saat menulis nantinya. Dengan membaca buku, maka Bapak Ibu juga akan mendapatkan banyak kata-kata yang mungkin nantinya bisa bermanfaat pada saat Bapak Ibu menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Dengan demikian, maka Bapak Ibu semakin banyak membaca, maka semakin banyak perbendaharaan kata yang nantinya bisa kita gunakan pada saat menuangkan ide dalam bentuk tulisan tersebut. Yang kedua, sediakan media menulis. Nah, pada tahap ini Bapak Ibu tinggal menyiapkan media apa yang kira-kira cocok untuk digunakan saat ini. Bapak Ibu bisa menggunakan buku tulis, Facebook, Twitter, bahkan Instagram pun bisa Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu senangnya atau banyaknya waktu yang bisa digunakan itu di mana. Nah, setelah Bapak Ibu mengklasifikasi, maka silakan Bapak Ibu menentukan media apa yang akan digunakan untuk menulis. Yang ketiga, mengikuti seminar kepenulisan. Nah, saat ini banyak sekali grup-grup yang mengadakan pelatihan atau seminar kepenulisan Bapak Ibu. Salah satunya adalah grup Guru Dahsyat Nusantara, di mana di grup tersebut Bapak Ibu bisa mengikuti seminar secara gratis dengan bergabung di grup Pena Guru. Berdasarkan pengalaman saya ketika mengikuti seminar kepenulisan secara rutin, maka alhamdulillah Bapak Ibu bisa menerbitkan sebuah buku. Ini adalah buku di mana pada saat itu sedang mengikuti seleksi guru literasi tingkat nasional. Dan insya Allah buku ini juga akan saya review di konten selanjutnya. Yang keempat, mengikuti diklat kepenulisan. Nah, apa sih bedanya seminar dengan diklat? Kalau seminar Bapak Ibu itu waktunya sangat singkat, sedangkan diklat itu bisa sampai 3 hari, bahkan ada yang diklat kepenulisan itu sampai 30 hari Bapak Ibu. Dengan materi-materi yang kita dapatkan pada kelas tersebut itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Yang kelima, mengikuti challenge menulis. Saat ini kita berada di era milenial Bapak Ibu. Banyak informasi-informasi yang bisa kita dapatkan terkait dengan challenge menulis ini. Salah satunya Bapak Ibu bisa scroll atau mencari di Instagram. Di situ ada banyak sekali grup-grup yang menyelenggarakan event-event menulis dalam bentuk esai. Nah, dengan begitu maka Bapak Ibu termasuk salah satu orang yang sedang mengasah kemampuan menulisnya. Bukan hanya itu, menurut pengalaman yang saya ikuti, kemarin itu sempat mengikuti sebuah grup, ada menulis 40 hari tanpa putus Bapak Ibu. Nah, sehingga di situ kita dilatih bagaimana disiplin membuat tulisan dalam waktu 40 hari tanpa putus. Nah, jika putus, maka Bapak Ibu resikonya adalah kita di blacklist dari room tersebut.
dan tidak boleh bergabung dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin ada waktunya ya, karena itu dibagi per angkatan Bapak Ibu. Nah, hal tersebut dapat mengasah kemampuan menulis Bapak Ibu. Yang keenam, mengikuti lomba kepenulisan. Nah, setelah Bapak Ibu mengikuti seminar, mengikuti diklat, dan mengikuti challenge, saatnya Bapak Ibu melangkah ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu ada lomba. Nah, lomba ini biasanya diadakan oleh Kementerian Pendidikan dalam bentuk esai. Jadi Bapak Ibu kita diberikan tema, biasanya lomba tersebut di Hari Pendidikan Nasional. Jadi Bapak Ibu jangan terbebani menang atau tidak, yang jelas kita ikut lomba. Nah, hal tersebut bisa mengasah mental kita, bisa mengasah kepekaan kita, dapat mengasah cara kita menyusun paragraf-paragraf yang nantinya enak dibaca oleh pembaca Bapak Ibu. Yang ketujuh adalah konsisten. Nah, apapun yang Bapak Ibu lakukan tidak berarti apa-apa jika Bapak Ibu tidak melakukan secara konsisten. Salah satu contoh, ketika Bapak Ibu bergabung di kelas atau grup tantangan menulis 40 hari, maka Bapak Ibu harus menulis tanpa jeda. Tidak boleh putus sama sekali Bapak Ibu. Nah, di grup tersebut saya mendapatkan kesimpulan bahwa seorang penulis yang sudah profesional dan mampu menerbitkan sebuah buku solo itu karena disiplin Bapak Ibu. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, mengikuti 7 tips tersebut atau kiat sukses yang kita bahas tadi, maka saat ini Bapak Ibu ini adalah salah satu buku yang diterbitkan terakhir di balik layar sang penulis. Nah, alhamdulillah di sini saya juga termasuk sebagai salah satu kontributor naskah di buku ini, dan memang untuk saat ini masih sebatas buku antologi. Nah, apa sih itu buku antologi? Jadi Bapak Ibu, buku antologi itu adalah buku yang ditulis di mana penulisnya itu banyak. Jadi dalam satu buku itu kita diberikan tema, kemudian kita mempresentasikan bagaimana pandangan kita terhadap tema tersebut. Salah satu contoh di buku ini, Bapak Ibu, ini adalah kurikulum COVID-19 di mana pada saat itu terjadi pandemi, maka di sini sebagai seorang guru ikut berkontribusi berpendapat bagaimana sih penerapan kurikulum COVID-19 itu di dalam kelas kita pada saat mengajar. Jadi murni kita hanya bercerita tentang pengalaman yang kita alami pada saat mengajar Bapak Ibu. Nah, sebenarnya menjadi seorang guru memiliki banyak bahan untuk menulis. Hanya saja kemungkinan besar kita tidak tahu bagaimana cara menuangkan ide tersebut ke dalam bentuk tulisan. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa menerapkan ada 6 atau 7 kiat tadi yang bisa Bapak Ibu terapkan, sehingga nantinya Bapak Ibu bisa menghasilkan karya ber-ISBN. Oke Bapak Ibu, selamat berkarya. Nah, jika Bapak Ibu ingin ngobrol bareng saya di grup Telegram, silakan Bapak Ibu cek link deskripsi. Di situ ada link grup Guru Nusantara. Di grup tersebut ada banyak informasi pelatihan guru yang saya share setiap hari. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung chat dengan saya. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa di grup Guru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.